Pertama, mari sama-sama kita memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya takzim, takrim, kemuliaan saya dan kita semua kepada Abu Aswaja, Abi di Pondok, juga kepada Yang Mulia guru kita bersama, pimpinan lembaga Tautiatul Amilin bersama keluarga, pada juga Syekh Nasir, kepada Bapak Raja, juga imam dan seluruh perangkat pemerintahan desa yang berhadir. Istimewa sekali kepada seluruh para jemaah sekalian, kaum ibu, kaum bapak sekalian, juga kepada seluruh para dewan guru dan santri yang berhadir. Semuanya di sini dengan takdir dan iradah Allah kita berkumpul di sini pada hari ini dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita mengingat tentang kelahiran Rasulullah, maka teringat kepada misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menyadari dan untuk supaya kita manusia kenal dengan diri sendiri, kenal dengan dunia, kenal dengan Sang Pencipta, dan tahu orientasi hidup manusia. Tanpa adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia cenderung hidupnya hanya berfungsi untuk kehidupan dunia, sama dengan fungsi makhluk yang lain yang bukan manusia, yaitu cari makan, lanjutkan keturunan, dan menyempurnakan fasilitas hidup dunia. Kalau dipikir-pikir, manusia cari makan, hewan juga cari makan. Manusia melahirkan keturunan, hewan juga melahirkan keturunan. Manusia butuh tempat tinggal untuk tempat berlindung, hewan juga cari tempat tinggal dan tempat berlindung. Bedanya, manusia didukung oleh sebuah kecerdasan akal yang mengalahkan hewan yang lain. Bedanya cuma di situ. Ujungnya mati, manusia juga ujungnya mati. Mulai dari lahir kecil, besar, tua, dan mati sama. Lahir, mati. Hidup, mati. Tanpa ada Rasulullah lahir ke dunia ini, pasti manusia sama dengan binatang, bukan kasar. Cuma bedanya manusia di saat manusia tahu bahwa manusia itu beda dengan yang lain. Di mana bedanya? Manusia setelah berakhir kehidupan dunia ini
dia akan menuju alam yang lebih luas dari dunia, yaitu alam barzakh. Saat manusia berpisah dengan tubuhnya, tubuh disemayamkan di sebuah lubang namanya kuburan, diri manusia dipindahkan ke alam barzakh, diawali oleh kematian. Sementara binatang, dia berakhir kehidupan dunia, tidak ada di sana alam barzakh, tidak ada di sana pertanggungjawaban, tidak ada malaikat yang bertanya, tidak ada siksaan kubur. Saat kiamat, kemudian dibangkitkan ke padang mahsyar, manusia dibangkitkan hidup kembali, tubuh bersatu dengan nyawa kembali. Binatang juga dibangkitkan hanya untuk sebentar. Silakan. Sebentar hanya untuk penegakan keadilan. Ada binatang yang menganiaya, yang menzalimi, ada binatang yang terzalimi. Maka untuk keadilan Allah, di sana dihidupkan kembali untuk saling membalas. Kemudian mereka jadi tanah. Hanya sebentar untuk itu. Tapi manusia hidup di padang mahsyar ribuan tahun. Satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Coba renungkan. Sungguh tidak ada arti hidup di dunia ini. Benar-benar sementara. Yang lebih lama pertama di alam barzakh. Kalau kita datang ke kuburan-kuburan yang sudah ribuan tahun, mereka sudah berada di alam barzakh ribuan tahun, tetapi mereka pernah hidup di dunia tidak sampai 100 tahun. Tapi sekarang sudah menjalani kehidupan alam barzakh ribuan tahun. Kapan bangkit kembali? Tunggu kiamat. Lama. Kalau manusia di saat hidup di dunia bahagia, terlalu sebentar bahagianya. Kalau hidup di dunia di dalam penderitaan, terlalu sebentar penderitaan. Tapi kalau menderita di alam kuburan, sangat cukup lama. Kemudian bangkit di padang mahsyar, berujung akan berhadapan dengan neraka dan syurga. Semua itu tidak mungkin kita ketahui oleh panca indera kita tanpa ada utusan dari Sang Pencipta yang menceritakan dan memberitakan
apa yang akan kita hadapi. Dengan kehadiran Rasulullah, manusia sadar apa itu dunia. Untuk apa itu dunia? Kita diciptakan untuk apa? Jawabannya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kalau kita memperingati hari kelahiran Rasulullah, kita harus ingat tidak cuma kapan lahir Rasulullah, kapan wafatnya, tapi yang perlu kita ingat apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kita diciptakan untuk apa? Kita dihidupkan di dunia ini untuk apa? Untuk cari makan? Untuk sekedar lahirkan keturunan? Kemudian meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya? Hanya untuk itu? Maka yang perlu kita ingat, apa yang diingatkan oleh Rasulullah, dunia ini mazra'ah lil akhirah. Dunia ini tempat cari modal. Dunia ini tempat menentukan masa depan akhirat. Neraka dan surga hasilnya dari kehidupan dunia. Kenapa orang masuk neraka? Karena keliru di saat menjalani kehidupan dunia. Kenapa masuk surga? Karena benar di dalam menjalani kehidupan dunia. Maka Allah mengajar, Allah mengutus Rasul, Rasul mengajarkan kita bagaimana membuat perjalanan hidup ini menjadi jalan ke syurga, yaitu lewat ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Siapa yang bisa berjalan ke syurga? Mereka yang punya jalan ke syurga. Mereka yang tidak punya jalan tidak akan mungkin berjalan ke syurga. Apa jalan ke syurga? Itulah yang diberitahukan oleh Rasulullah, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah ilmun. Semua ada jalan. Jalan ke syurga ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah lewat Al-Quran dan hadis, yang kemudian dirumuskan oleh para ulama kepada 3 bentuk ilmu: ilmu tauhid, ilmu fiqh, dan ilmu tasawuf. Siapapun umat Nabi Muhammad diwajibkan pertama ilmu yang standar fardhu'in, ilmu tauhid yang bisa berstatus menjadi orang beriman. Itu harus ada standar fardhu'in. Ilmu tasawuf standar fardhu'in yang memastikan manusia itu memiliki hati yang bersih dan memiliki akhlak. Itu ada standarnya. Ilmu fikih tentang tata cara perilaku beribadah, perilaku di dalam menjalani kehidupan, tahu halal haram, tahu sah dan batal, baik kehidupan pribadi, rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat. Itu ada ilmu di dalam Islam.
punya ilmu itu sudah ada jalan. Beramal dengan ilmu itu berjalan di jalan syurga. Fokus dulu ke sini. Masih mendengar? Nyo bahasa Aceh pun tak kah? Tapi naik hanambung. Oh, kagak. Yang pun mendung tu. Mengamalkan ilmu yang diwarisi dari Rasulullah itu berjalan ke syurga. Kira-kira untuk mendeteksi diri perjalanan ini sudah sampai ke syurga atau belum, itu bisa kita ukur pada diri kita masing-masing. Ada tanda-tanda bahwa manusia di saat dia menjalani perjalanan bahwa dia sudah sampai ke syurga dan akan terbukti nanti jadi penghuni syurga. Apa itu? Di saat manusia mampu melawan hawa nafsunya. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang sudah takut pada Allah dan mampu mengontrol selera nafsunya selalu sesuai dengan rumusan-rumusan syariat, maka Allah mengatakan fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya syurga itu tempatnya. Kita bisa ukur diri sendiri sekarang. Bisa kontrol selera nafsu, bisa kontrol emosi, insya Allah sampai ke syurga. Selera nafsu malas beribadah, tapi tetap beribadah. Selera nafsu senang dengan yang haram, tapi tetap cari yang halal. Sehingga tidak pernah beban untuk melakukan hal-hal yang halal dan terbebani melakukan hal-hal yang haram. Itu pertanda kuat harapan jadi penghuni syurga. Tapi selama masih bosan dengan kebaikan, terlalu berat melakukan hal-hal yang baik menurut syariah dan agama, terlalu gampang melakukan hal larangan-larangan agama, itu masih banyak berlindung kepada Allah. Kita doakan supaya Allah mengampuni. Kita tidak mengatakan itu penghuni neraka, tapi semoga Allah merubah dan mengampuni. Itu dapat diukur dari diri masing-masing. Maka untuk ke situ pastikan dulu punya ilmu. Kita tidak mungkin beragama tanpa ilmu. Kemudian pastikan kita mampu berperilaku sesuai dengan kehendak ilmu.
Kapan baru kita mampu beramal dengan ilmu? Apabila mampu mengontrol selera nafsu. Dunia ini menggoda. Siapapun yang hidup di dunia tergoda oleh dunia. Tanpa ada kesabaran mengontrol selera nafsu, pasti akan tergoda. Maka oleh karena itu, seorang ulama mengatakan, kapan Islam itu hidup? Kapan Islam itu mati? Baik secara pribadi atau dalam sebuah rumah tangga atau di kalangan umat Islam. Islam itu akan hilang dengan sebab 4 perkara. Dan orang belum dikatakan benar-benar muslim kalau masih ada pada mereka 4 perkara ini. Pertama, ya'malun bima la ya'lamun. Mereka beramal tapi tanpa punya ilmu yang memadai. Beramal rajin, cari ilmu malas. Nampaknya saleh sekali, tapi ilmunya tidak cukup. Itu belum beragama. Yang kedua, berilmu tapi tidak beramal. Itu juga belum. Ilmu cukup, amalnya yang tidak. Itu juga belum. Yang ketiga, tidak mau mencari ilmu yang dia belum tahu. Yang keempat, selalu menghalangi manusia untuk mencari ilmu. Ini Islam jadi mati. Intinya kapan Islam itu hidup? Ilmu cukup, beramal dengan ilmu. Duanya berjalan seimbang, itulah sudah hidup agama. Insya Allah akan jadi penghuni syurga. Tetapi tidak punya ilmu, tambah tidak beramal. Punya ilmu, tidak beramal. Beramal, tidak punya ilmu. Itu akan dihancurkan oleh dunia. Tetapi kalau benar-benar mengamalkan seperti ilmu, maka baru merubah kehidupan dunia ini menjadi tempat mencari syurga. Perjalanan hidupnya menjadi perjalanan ke syurga. Siapapun yang mampu menjadikan perjalanan hidupnya menjadi perjalanan ke syurga, dunia ini bagaikan syurga. Walaupun nampaknya mereka hidup sederhana, hidup di dalam kepahitan, itu terlihat saja sama orang. Tapi kalau orientasinya ke syurga, dunia tidak akan mampu membuat hatinya menderita. Seberat apapun akan menjadi ringan. Sepahit apapun akan menjadi manis. Pasti yang telah mencoba mengakui itu.
hidup ini akan sangat ringan. Kalau orientasi hidup syurga dan ridha Allah, walaupun nampak di orang seakan-akan terlalu pahit, maka Rasulullah dalam rumah yang sangat sederhana, tanpa punya perabotan mewah, kecil sekali rumah Rasul, tapi terucap baiti jannati, rumahku syurgaku. Tapi banyak yang punya rumah bagaikan istana dengan perabotan mewah dan mahal, fasilitas hidup cukup, selalu terucap baiti nari, rumah tanggaku nerakaku. Semua ingin bahagia tapi tidak bahagia. Semua ingin kaya, terlalu merasa miskin. Kenapa? Karena salah dalam menjalani kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini tipuan. Anda ingin bahagia di dunia, siap-siaplah untuk menderita. Anda ingin berjuang di dunia untuk syurga, siap-siaplah dunia bagaikan syurga bagi Anda. Kalau tidak tertipu oleh dunia, dunia itu banyak tipuan. Sehingga pada satu hari Nabi Isa, Imam Al-Ghazali menceritakan tentang cerita peristiwa Nabi Isa alaihissalam. Untuk menggambarkan apa itu dunia. Boleh kita cerita? Bisa fokus dengan kalau fokus, apapun ada di depan, di belakang itu tetap ke sini. Ya terurung je karena mata ni gede, pergi sana udah ke sana lagi, itu nak fokus namanya. Ramai-ramai saya datang dari jauh-jauh di sini ke sini, kita juga sama-sama datang dari jauh duduk ke sini sampai di sini. Untuk apa? Kalau ditanya mau kemana, mau ikut acara maulid, sudah pulang, sudah ikut. Ngomongnya apa tadi saya nggak tahu. Asyik lihat orang aja. Jadi pada satu hari pada masa Nabi Isa alaihissalam, ada seorang lelaki minta pada Isa, wahai Isa, saya ingin jadi sahabatmu, saya ingin bersamamu, kemana engkau pergi saya mau ikut, jadikan saya sahabat dekatmu. Maka kata Isa, ayo ikuti saya. Maka berjalanlah beliau berdua. Sampai pada satu tempat beristirahat berdua. Karena sudah lapar, Isa mengeluarkan 3 potong roti. Itu makanan pokok mereka memang roti. Nabi Isa keluarkan 3 potong roti. Duduklah berdua. Ini makan untuk kamu 1, untuk saya 1. Berarti kalau 3 tinggal 1. Sudah makan roti 1, langsung Isa berangkat
karena duduk istirahat dekat dengan sungai, pinggir sungai. Isa bangkit meninggalkan temannya dengan sepotong roti menuju sungai untuk minum, cari air. Pulang dari sungai sudah tidak ada roti lagi. Isa bertanya, mana roti satu lagi? Enggak tahu. Ada kamu ambil? Enggak. Saya enggak lihat. Oh begitu. Ayo pergi. Berdua berangkat lagi. Berjalan, sambil berjalan, sudah lama berjalan. Nampaklah kijang dengan 2 ekor anaknya. Geluh. 2 anak kecil. Anaknya masih kecil 2. Lalu Isa memanggil, "Hai, salah satu yang kecil ke sini." Panggil dia. Anak kijang yang kecil dipanggil sama Nabi Isa. Salah satu yang kecil ke sini. Langsung yang kecil itu berangkat satu, langsung mendekat Nabi Isa. Disembelihlah, dipangganglah, lalu makan berdua. Sudah selesai makan, kata Isa, "Berdiri kamu kembali kepada ibumu." Langsung kembali, dagingnya, kulitnya hidup kembali, berdiri, pulang dia balik ke ibunya. Kata Isa, "Kau lihat ini, aku bisa menghidupkan yang mati, yang sudah tinggal tulang belulang hidup kembali." Tercengang dia. Kalau kamu sudah lihat ini, saya mau tanya sama kamu, roti tadi siapa yang ambil? Enggak tahu. Enggak mau ngaku juga. Saya enggak tahu, bukan saya yang ambil. Oh gitu. Ayo, kita berangkat lagi. Berangkat lagi, berjalan berdua. Berhadapanlah dengan sebuah sungai yang dalam. Maka Nabi Isa memegang tangannya, berjalanlah di atas air. Tidak tenggelam, kayak di jalan biasa. Berjalan di atas air, lewat. Tidak tenggelam. Lewat sungai itu, Isa bertanya lagi, "Kamu lihat kita bisa berjalan di atas air?" "Iya, luar biasa." "Roti itu kemana? Siapa yang ambil?" "Saya nggak tahu. Saya nggak tahu siapa yang ambil." Nah, sudah itu berjalan lagi. Sudah lelah, ayo kita duduk. Maka Isa mengumpulkan tanah dan pasir. Beliau kumpulkan 3 tumpukan besar. Kemudian Isa berkata, "Kun zahaban." Jadi kamu emas. Kamu itu jadi emas. 3 tumpukan besar tanah dan pasir itu jadi emas. Benar-benar emas. Bukan cuma pandangan emas, memang berubah jadi emas beneran. Apa kata Isa? Ini emas ini kita bagi. Ini 1 untuk saya, 1 untuk kamu, 1 lagi untuk yang makan roti. Lalu dia bilang, "Yang makan roti itu saya."
Rupanya demi dapat emas itu, langsung dia ngakui, yang makan roti itu saya. Oh, berarti kamu yang bohongi saya. Berarti kamu itu tidak cocok jadi sahabat saya. Kamu jangan ikuti saya lagi. Emas ini tiga-tiganya ambil untuk kamu. Saya akan pergi dan kamu jangan ikuti saya. Maka Isa pergi, tinggal sendiri. Hatinya gak apa-apa, asal emas milikku, pergilah. Yang penting aku dapat emas. Putus sahabat, putuslah. Dan duduk sendiri. Sedang lagi duduk sendiri, datang dua orang. Dan dua orang datang ke situ. Dilihatlah oleh dua orang itu, ini ada emas 3 tumpukan besar. Bermusyawarah mereka berdua, ini kita bunuh dia satu orang sendiri. Ini kita bunuh dia, kita ambil emas. Sepakat. Datanglah mendekat. Memang mau bunuh. Tahu yang tadi dia mau dibunuh, takut. Dia ngajak berdamai. Gak usah bunuh lah, kita bagi bertiga aja ini. Asal aku jangan dibunuh. Ini emas, saya satu, kamu berdua satu-satu. Yang penting jangan bunuh saya. Kita berdamai. Oh, kalau begitu boleh. Katanya saya sudah lapar ini. Tapi tolonglah beli makanan untuk aku. Saya nggak punya duit. Yang dua lagi punya duit. Perintahlah satu orang utusan untuk cari makan di sana. Yang dua lagi tunggu di tumpukan emas. Yang satu mau sendiri cari makan. Timbul niat di hatinya, ini bagaimana emas 3 tumpuk itu untuk saya harus racuni mereka berdua. Ini di makanan saya taruh racun. Targetnya apa? Emas itu menjadi miliknya. Yang duduk berdua musyawarah lagi, ini jangan kita bagi untuk dia, biar 3 ini kita bagi berdua aja. Gimana caranya? Kalau dia nanti bawa pulang nasi, makanan, kita bunuh dia, kita ambil makanan saja, dan ini emas untuk kita berdua. Cocok. Yang tadi bermusuhan, dua-dua yang mau bunuh yang ini, akhirnya mereka bergabung lagi berdua untuk bunuh temannya lagi. Padahal yang cari makan salah satu dari 2 yang datang tadi. Sampai di sana beli makanan, taruh racun. Niatnya mau bunuh yang 2 ini. Yang 2 ini sudah bersepakat bunuh yang itu. Pulanglah bawa makanan di sana. Yang bawa makanan target, aku berhasil mendapatkan 3 tumpuk emas untuk sendiri. Yang 2 ini, insya Allah kita akan berhasil mendapatkan 2 tumpuk ini dengan membunuh mereka satu lagi. Maka makanan yang beracun dimakan. Sampai di situ sebelum dimakan langsung membunuh yang bawa makanan.
Selesai dibunuh yang bawa makanan, langsung makan makanan beracun. Akhirnya emas tinggal sendiri-sendiri dia, tidak ada orang lagi. Orang sudah mati ditumpukan emas. Maka kemudian Isa kembali membawa sahabat para wali. Dia ceritakan, nampakkan, inilah dunia. Kawan kadang menjadi teman, teman kadang lawan menjadi teman, teman menjadi lawan demi dunia. Saling menghancurkan antar sesama. Ujungnya korban kembali ke akhirat, dunia tinggal di dunia. Coba lihat di dalam kehidupan dunia ini. Pertama, bersaing di dalam mencari harta. Bermacam kezaliman dilakukan. Nipu sana, nipu sini untuk kaya. Korupsi sana, korupsi sini untuk kaya. Warisan, berkelahi untuk mendapat lebih banyak. Ujungnya mati. Sampai di neraka. Kenapa kamu masuk neraka? Karena dosa-dosa saat mencari dunia. Dosa-dosa di saat memperkaya diri. Kekayaanmu sekarang di mana? Di dunia. Enggak bawa pulang ke sini? Enggak. Saya cuma bawa pulang dosa-dosanya. Hartanya sudah dibagi-bagi di sana, entah siapa yang ambil. Dan mereka sudah ambil harta saya, dia lupakan saya. Padahal dia anak saya. Kamu tinggal dosa-dosa, maka sampai di neraka. Kira-kira apa arti kehidupan dunia dulu? Kenapa kamu masuk neraka? Karena rumahku bagaikan istana itu. Kenapa aku membuat rumahku bagaikan istana dengan menzalimi orang, dengan menghalalkan segala cara? Rumahnya di mana? Tinggal di dunia dulu, ndak tahu ndak kemana. Kamu dosa-dosanya untuk saya, untuk modal masuk neraka. Di sanalah timbul penyesalan. Maka Rasulullah hadir ke dunia, mengajarkan kita bagaimana membuat dunia ini menjadi milik kita yang abadi, yaitu yang menghasilkan surga ke depan. Rumusan-rumusan ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa ilmu agama, itulah yang membuat kita bahagia di dunia dan akhirat. Kira-kira bagaimana kita sendiri di dalam hidup di dunia ini? Pasti bermasalah, ya kan? Ada orang sebelum berumah tangga berpikir, aku baru bahagia kalau sudah punya pasangan hidup. Itu yang dibayangkan.
Kamu bahagia setelah punya pasangan hidup? Iya. Setelah punya pasangan hidup, hidupnya menderita. Kenapa kamu hidup menderita, menangis terus? Karena pasanganku selingkuhlah, inilah, itulah, akhlaknya enggak baguslah. Menderita lagi. Yang enggak punya anak berusaha mati-matian punya anak. Yang punya anak menderita karena perilaku anaknya. Menderita lagi. Ada saja masalah. Kalau dilihat-lihat, sebenarnya semuanya masalahnya karena kesalahan menjalani hidup ini tidak sesuai dengan rumusan yang diajarkan oleh Allah, oleh Sang Pencipta lewat Rasulullah. Kalau diperiksa pasti ada salahnya. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran, "May ya'mal su'an yujzabi." Siapa yang beramal keburukan dan kejahatan pasti mendapat balasan. Jahat itu apa? Yang bertentangan dengan rumusan syariat dan agama. Pasti ada balasan. Saat itulah sahabat yang paling besar menangisnya saat turun ayat itu, Sayyidina Umar. Beliau yang merasa manusia yang sangat bersalah dulu sebelum masuk Islam. Lepas mentera Sayyidina Umar dulu dalam Islam. Saat turun ayat may ya'mal su'an yujzabi, Sayyidina Umar menangis. Gimana saya kalau pasti dibalas? Gimana saya? Langsung bertanya, wah Rasulullah, kalau saya sudah bertobat gimana? Kena juga balasan, tapi tidak ada balasan di akhirat. Cuman kena balasannya di dunia dengan bermacam cobaan-cobaan. Untuk keampunan dosa kalau disayang Allah, kifarat zunub, dan untuk modal tambah falah di akhirat. Di mana Allah membalas? Rasulullah menjelaskan, kau hidup dalam rumah tangga bermasalah, itu balasan juga. Anak bermasalah, suami bermasalah, istri bermasalah, terjadi bermacam hal, itu tidak lepas dari dosa-dosa masa lalu. Orang dalam mencari kesenangan, mencari dunia, tergoda oleh dunia, sering menghalalkan segala cara. Yang dia bayangkan, dia akan menikmati nikmat itu. Padahal Allah akan membalas kesalahannya. Cuma tinggal tunggu waktu. Kapan? Untuk ringan, balasannya ringan, ya harus taubat banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, supaya ringan. Sekurang-kurangnya kita dikuatkan menghadapi itu. Saya kemarin tersadar melihat sebuah Mahfud MD mempresentasi di hadapan para penegak hukum. Kenapa bangsa Indonesia ini bermasalah? Korupsi, bermacam kezaliman, mafia hukum, mafia tanah, merampas orang di saat punya kekuasaan dan kekuatan, bisa memenangkan dengan kezaliman.
Karena mereka tidak takut Allah dan tidak pernah sadar bahwa dia ada balasannya. Ini cerita di sana. Kalau mau saya nampakkan videonya. Dia cerita lagi, ada seorang hakim punya uang 149 miliar katanya. Dulu di masa Orde Baru katanya. Lewat melakukan kezaliman dengan dia penegak hukum. Ujungnya uang itu di saat diaudit dia jadikan atas nama milik orang lain. Karena jangan sampai diketahui ada korupsi. Itu bawahannya. Ini bukan cerita saya. Saya ingin membuktikan bahwa kalau dipelajari semua kejahatan pasti ada balasannya. Kita tidak tahu. Ujungnya dia sakit. Setelah pensiun sakit. Istrinya nggak mau rawat dia, udah bosan. Karena sakit, mau tidur harus suntik, sudah bangun juga baru sanggup duduk harus suntik gitu. Suami sudah sakit-sakitan. Akhirnya istri berselingkuh dengan yang ambil uang itu. Mau tuntut uang itu, nanti dituntut uang dari mana kamu korupsi. Akhirnya yang tinggal apa? Uang diambil orang, istri diambil orang, kita sakit, dosa bawa pulang ke akhirat. Itu baru di dunia. Yang lain masalah lagi. Kenapa? Karena orientasinya bukan orientasi iman, dunia untuk akhirat, dunia untuk menyelamatkan diri dari neraka dan jadi penghuni syurga. Kalau orang sudah targetnya akhirat, dunia pasti insya Allah akan selamat. Orang yang tujuan orientasinya akhirat, dunia dapat. Kayak orang mau berjalan jauh, yang dekat pasti lewat. Tapi yang targetnya dekat, enggak akan tercapai yang jauh. Maka Allah mengutuskan Rasul mengajarkan kita Islam. Orang yang menikmati Islam mampu menjadikan agama sebagai kehidupan. Kalau sudah menjalaninya, pasti akan menikmatinya. Kalau terlambat menjalaninya, terlambat sadar, terlambat insaf, pasti akan menyesal. Kenapa tidak dari dulu aku seperti ini? Karena agama itu indahnya dan nikmatnya setelah dimiliki. Dunia itu indahnya sebelum dimiliki. Doyanyo gaya rupa jauh buji. Ada batas. Nikmatnya sedikit. Saat kita lapar, memang lapar sekali. Terasa kalau dapat makanan nikmat sekali. Tapi nikmatnya seberapa? Pertama, nikmatnya saat melewati kerongkongan kan. Itu nikmat. Kalau sudah sampai di perut, nggak nikmat lagi. Masuk sampai di kerongkongan, nikmat. Itu pun nikmatnya sebelum kenyang. Kalau sudah kenyang, makanan yang paling nikmat juga tidak akan nikmat. Dipaksa lagi pasti muntah. Padahal makanan paling nikmat. Ya kan? Begitulah dunia ini sementara.
Mangat makanan kan tengah dia tu menyokat ropat mangat lah. Ya kan? Malah orang seri kalau sudah kenyang dah bilang enggak enak. Padahal udah kenyang. Udah kenyang. Enggak enak. Padahal bukan enggak enak, sudah kenyang. Kalau sudah sampai di dalam perut, ada beda makanan pahit dengan yang manis? Yang tidak enak dengan enak ada bedanya kalau sudah sampai di perut? Tidak kan? Enaknya sementara. Beda dengan di syurga, tidak ada istilah kenyang di sana. Enak terus, sudah kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih kekal, lebih baik. Coba enak sekali tempat tidur. Kalau tidak bisa ngantuk, apa enaknya? Tidak bisa tidur. Tempat tidur bagus, mahal lagi. Pakai AC, ruangan mewah lagi. Apa nikmat kalau kita tidak bisa tidur? Begitulah dunia. Maka Allah mengingatkan kita, kamu itu lebih mengutamakan yang cepat ini, melupakan yang ajilah. Maka Allah dalam Al-Quran menghardi orang-orang yang lalai, yang melupakan akhirat. Zarhum ya'kuluna wa yatamatta'una wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka makan, bersenang-senang. Itu tuh orang kafir yang tidak beriman. Fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka bersenang-senang dulu, berangan-angan di sini. Fasawfa ya'lamun. Nanti dia akan tahu. Kapan tahu? Menjelang kematian. Di situ sudah tahu. Orang yang ahli neraka dinampakkan neraka tempatnya. Maka berbahagialah kalau kita bisa bersemangat kembali menjadikan agama sebagai kehidupan kita. Akhirat menjadi orientasi hidup kita. Bukan berarti kita tidak makan di situ. Bukan berarti kita tidak punya rumah di sini. Silakan punya harta, tapi cukup di tangan. Hati tetap ke akhirat. Jangan taruh di hati dia. Gimana jangan taruh di hati? Ada, enggak ada ya enggak ada. Yang bahasa Aceh, nah, tantan ni. Tidak ada, enggak masalah. Ada pun tidak jadi sombong. Yang bermasalah, tidak cukup ilmu, tidak cukup amal. Tidak mengeluh dengan harta yang tidak sama banyak dengan orang lain. Tidak mengeluh dengan fasilitas yang tidak sama banyak dengan yang lain. Yang mengeluh tidak punya amal melebihi yang lain. Itulah inti perjuangan Rasulullah. Kita hari ini memperingati hari kelahiran Rasulullah. Inti perjuangannya ilmu, beramal. Sehingga Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Aku hanya mengajarkan kamu jangan sampai salah dalam mengurus duniamu. Bagaimana kamu punya anak, tidak usah tanya sama saya. Tapi jangan salah dalam kamu berusaha punya anak. Kawin dulu, nikah dulu. Kamu cari makan. Bagaimana tanam padi? Enggak usah cari hadis. Ada hadis cara tanam padi. Jangan cari ke hadis sana. Cara masak, ada tanya hadis lagi.
bukan itu. Silakan kalau kamu buat makanan, silakan. Aku ngajarkan kamu jangan sampai haram, jangan melakukan kezaliman. Aku mengajarkan kamu semua yang kamu lakukan menjadi pahala akhirat. Itulah ilmu yang diajarkan. Semua yang kamu lakukan menjadi ibadah dan berpahala gimana? Itu diajarkan. Kalau kamu punya anak, hewan juga bisa punya. Ayam juga lebih pandai beranak. Ngurus anak mereka juga bisa ngurus. Sekolah ndak, ngaji ndak, tapi ngurus anak bisa mereka. Tapi persoalannya, bagaimana mengurus anak itu menjadi modal ke syurga. Bagaimana melahirkan anak itu menjadi amal untuk bahagia di akhirat. Bagaimana saat kamu cari rezeki itu menjadi berpahala, jangan sampai berdosa. Itu butuh ilmu. Maka dalam Islam dikatakan udkhuluha fis-silmi kafah. Masuk dalam Islam secara sempurna. Jangan masuk Islam cuma di saat salat. Saat mengurus rumah tangga harus Islam juga. Saat cari rezeki harus Islam juga. Saat berkomunikasi, berinteraksi dengan antar sesama harus Islam juga. Maka ilmu itu lengkap. Tidak cukup ilmu kalau cuma tahu salat. Sehingga ada etika suami istri, hukum, hak dan kewajiban suami istri itu diajarkan. Bagaimana supaya di dalam interaksi suami istri menjadi berpahala, jangan sampai berdosa. Itu diajarkan. Sehingga perjalanan rumah tangga menjadi amal ke syurga. Kemudian ada anak. Ada hak dan kewajiban anak, ada hak dan kewajiban orang tua. Kenapa diajarkan itu? Supaya dalam mengurus orang tua dan anak itu menjadi amal akhirat, menjadi pahala. Masak di rumah, cuci piring, cuci baju supaya berpahala, itu bagaimana? Ada ilmunya. Tidak punya ilmu malah jadi dosa. Tidak tahu. Kemudian ada tetangga. Kita berhubungan dengan tetangga. Salah-salah masuk neraka karena salah interaksi dan berhubungan dengan tetangga. Tapi kalau benar menjadi pahala yang membuat kita masuk syurga, amal akhirat, itu ada ilmu. Maka di sana ada hukukul jiran, ilmu tentang hukukul jiran. Ada kerabat, juga ada aturannya. Bagaimana menjaga kerabat, hubungan kerabat, silaturahmi. Ada saudara seagama, itu juga ada aturan bagaimana memperlakukan mereka. Itu menjadi ibadah apabila mengikuti rumusan syariat, rumusan ilmu. Maka di saat Allah memuji orang yang berzikir, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang berzikir kepada Allah saat berdiri, saat duduk, dan di saat berbaring. Itu maknanya apa? Apa harus la ilaha illallah terus menerus? Tidak cuma berzikir dengan lidah, melakukan sesuatu karena Allah sesuai dengan rumusan syariat, itu zikir juga. Ada seorang istri masak nasi sedang berzikir, tergantung niatnya apa, sesuai dengan ilmu, itu zikir. Sehingga An-Nawawi di dalam mengarang kitab Al-Azkar, di awalnya membahas bahwa zikir itu tidak cuma hanya berzikir subhanallah la ilaha illallah, berbuat sesuatu karena Allah, itu zikir. Cari rezeki yang karena Allah sesuai dengan rumusan ilmu, itu zikir juga. Duduk di toko boleh jadi zikir, tapi juga boleh jadi juga maksiat. Kenapa masuk neraka? Karena salah di saat jual beli. Kenapa masuk syurga? Karena jual beli berpahala.
Itu ada ilmunya. Maka inilah yang dimaksud dengan Islam kafah. Tapi sayang, kalau kita periksa sekarang, siapapun anak muda yang mau berumah tangga, apa sudah punya ilmu Islam tentang rumah tangga? Apa wakil kemenang itu menguji siapapun yang jadi mempelai sudah tahu ilmu Islam tentang suami istri? Kira-kira di sini gimana? Tahu semua? Kalau tahu hubungan suami istri itu nggak usah diajarkan. Tapi tahu dalam arti etika rumah tangga sesuai dengan Islam. Nanti akan jadi, yang laki akan jadi seorang ayah, tahu ilmu Islam tentang seorang ayah terhadap anak. Yang perempuan akan jadi seorang ibu, tahu ilmu Islam tentang kewajiban seorang ibu. Itu butuh belajar. Bagaimana saya ini udah terlanjur kahwin tak belajar? Ya belajar sekarang ketimbang nggak ada. Ada yang tanya lagi, inilah kenapa kami ngaji-ngaji nggak diajarkan. Bukan nggak diajarkan, malas ngaji. Di mana diajarkan? Salat belum selesai, belum beres. Ngaji entah lama-lama sekali. Itu pun banyak alpa. Ngaji gotong royong. Gotong royong. Hari ini datang orang ini, nggak datang orang itu. Besok datang orang itu, nggak datang orang ini. Tergantung mood lah. Mau mana mangat temon bu, jangan mangat temon bu, mana kerja. Hai pun datang ada purno tu bayang, jih golong lah di bandar purno ya. Kami orang yang ngajar juga nggak habis ingat semuanya, banyak sekali masalah. Tanyalah. Ustaz, saya ini seorang istri ini. Gimana saya berpahala jadi sebagai seorang istri? Apa yang saya lakukan dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur kembali menjadi ibadah, itu gimana? Saya nggak mungkinlah 24 jam di musala. Punya anak, punya suami, urus ini, urus itu. Nggak mungkin. Bagaimana berubah itu menjadi amal pahala? Itu tanya. Yang cari-cari rezeki juga bagaimana cari rezeki itu dapat pahala. Kalau tidak dapat rezeki, dapat pahala juga rezeki. Orang jualan nggak laku tapi dapat pahala. Itu gimana? Tanya. Oh, jadi orang pejabat atau jadi pegawai, bagaimana saya dapat pahala? Bukan dapat gaji aja. Bagaimana melakukan pelayanan-pelayanan yang menjadi pahala di akhirat? Misalnya orang jadi medis, itu jadi suster, jadi dokter, itu kesempatan bisa masuk syurga apabila memperlakukan profesinya itu sesuai dengan konsep Islam. Sekarang banyak malpraktek karena tidak Islam. Bagaimana kalau kita orang kesehatan, gimana Ustaz? Kalau saya jual obat yang nggak perlu, tulis resep yang penting obat, laku obat, padahal tidak perlu untuk orang itu. Apa halal atau haram? Kalau sama mereka itu haram, rezeki itu jadi rezeki haram. Kau menipu. Kalau salah-salah masuk neraka gara-gara mengobati orang. Tapi kalau benar, bisa masuk surga gara-gara itu. Itu juga punya ilmu. Semua bidang harus punya ilmu Islam. Teknisnya, iya, jangan tanya sama Al-Quran. Tetapi untuk berubah menjadi amal kebaikan, itu ada dalam Islam. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah dalam bahasa yang lain, bagaimana membuat manusia itu menjadi manusia yang baik dalam segala aspek kehidupannya.
Kalau jadi orang miskin, jadi orang miskin yang baik. Kalau jadi orang kaya yang baik. Kalau jadi tokoh yang baik. Kalau jadi masyarakat biasa, jadi masyarakat biasa yang baik. Kalau jadi pemimpin yang baik. Kalau jadi yang dipimpin rakyat juga harus jadi rakyat yang baik. Maka kita lihat generasi sahabat, mereka jadi pejuang Islam dalam segala status. Yang miskin, pejuang Islam. Abu Hurairah, perawi hadis, pejuang Islam, ikut berperang dalam kemiskinan. Tidak terpuruk hidupnya karena kemiskinan. Abdurrahman bin Auf, konglomerat sahabat, tidak sombong dengan kekayaannya, tetapi orangnya merendah hartanya untuk kebaikan. Dia kayanya, dia masuk syurga dengan kekayaannya. Yang miskin masuk syurga dengan kemiskinannya. Akhirnya kalau peluang masuk syurga, tidak ada yang tidak punya modal. Gampang modalnya. Kalau jadi pengusaha sulit, tapi kalau masuk syurga gampang. Sulitnya di mana? Nafsu. Terhalang oleh selera nafsu. Kenapa nggak masuk syurga? Karena bosan berjalan ke syurga. Itu aja. Maka penyakit bosan itulah penyakit nafsu. Kenapa bosan? Karena perjalanan ke syurga memuakkan nafsu. Kenapa masuk neraka? Karena perjalanan ke neraka sesuai selera nafsu. Al-jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bisyahwat. Sanggup kelola nafsu sampai ke syurga. Nabi Adam keluar dari syurga juga karena nafsu. Allah sudah melarang, kamu jangan makan-makan buah ini. Larangan. Datang iblis, nangis-nangis. Kenapa kamu nangis, iblis? Saya sayang untukmu, Adam. Nangis-nangis dia bilang, saya sayang untuk kamu. Sedih sekali ingat nasib kamu. Kenapa sedih? Tak bisa saya ngomong ini. Ada rahasia. Kamu tahu? Itu kamu dilarang makan itu. Kalau kamu makan nanti tetap di syurga. Maka dilarang makan karena kamu mau dikeluarkan. Supaya kamu tetap di syurga, harus makan itu. Nabi Adam ingat, saya dilarang oleh Allah, nggak boleh mau makan. Datang Siti Hawa, perempuannya goda, abang makan teruslah, aku nggak sanggup kalau keluar dari syurga digoda sama Siti Hawa, makanlah bang. Ini dilarang sama Allah gimana? Ya itulah, cuma itu aja. Yang penting kita di syurga. Maka akhirnya Nabi Adam tergoda makan. Akhirnya murkalah Allah. Gara-gara makan itu keluar dari syurga. Hilang dari syurga karena ingin bahagia, ingin senang. Siapa yang ingin senang? Nafsu. Maka keluarlah dari syurga. Kalau enggak kita di sana semua lahir enggak capek-capek sawah ke kebun di sini. Di syurga kan? Karena iblis menggoda nenek kita, maka lahirlah kita di perantauan ini. Hidup susah, mati juga takut. Ya kan? Apa ini sampai ke syurga atau enggak? Ada siap mati untuk ke syurga? Dah siap semua mati untuk syurga? Kalau mati sekarang dah siap? Kalau masuk syurga semua siap. Mati sekarang siap masuk syurga? Misalnya ini tiba-tiba datang Malik Muhammad, kita enggak undang, langsung datang berdiri di sini. Ini semuanya hari ini, detik ini, jangan pulang ke rumah, kita pulang ke sana. Sudah siap? Itu kata Malik Muhammad. Sudah siap? Kira-kira apa jawabnya?
saya sudah siap malaikat maut, amalan saya sudah cukup, ilmu saya sudah cukup, dosa saya enggak ada, tinggal nunggu kapan dijemput. Saya enggak mau balik ke rumah, balik ke sana aja. Ada yang begitu kira-kira? Belum ada. Okey, kalau belum ada, malaikat juga tanya lagi, kira-kira berapa lama untuk bisa siap? Seminggu bisa selesai semua? Dosa-dosa itu bisa selesai? Ada salat belum qada semua, ada dosa dengan manusia minta maaf semua, seminggu bisa selesai? Selama ini apa kerjaannya menyelesaikan itu? Sebelum datang ke sini, apa sibuk lagi kerja menyelesaikan untuk mati? Enggak juga. Jadi sekarang mau selesaikan, baru mulai sekarang. Kalau malih mau datang, tapi kalau ayah tu datang enggak, enggak mau selesaikan, Coba renungkan. Kalau enggak siap dari dulu-dulu, sibuk apa? Kesibukan dengan apa? Maka alhamdulillah kalau hari ini guru kita buat acara maulid hari ini, setelah acara hari ini langsung komit mempersiapkan diri untuk mati. Beruntung acara hari ini luar biasa. Karena Rasulullah mengatakan manusia yang paling cerdas, manusia yang selalu ingat mati dan mempersiapkan diri untuk setelah mati. Kira-kira saya mewakili malaikat maut aja hari ini bertanya, okeylah, enggak jadi pulang ke sana, kasih waktu. Jawab saja di hati masing-masing, kira-kira berapa waktu lama untuk siap. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk persiapan itu. Rasulullah hadir mengajarkan kita untuk mampu mempersiapkan diri untuk kematian. Kenapa? Hidup ke depan tidak pasti, tapi mati di depan itu pasti. Jangan lupakan yang pasti, karena selalu ingin menata yang belum pasti. Itu kebodohan. Persiapkanlah diri untuk yang pasti. Sebanyak apapun jaminan hidup, hidup itu tidak terjamin. Tetapi yang paling penting jaminan mati, karena mati pasti terjamin. Kullu nafsin sya'iqatul maut. Dan kita akan berada di sana. Dan banyak saudara kita yang lebih muda dari kita, yang sepergaulan dengan kita, yang sudah duluan ke sana. Rasulullah dihadirkan untuk itu, untuk masa depan yang abadi. Di saat kita memperingati Rasulullah, ingatlah kepada masa depan yang setelah hidup di dunia ini. Karena Rasulullah hadir mengajarkan kita, memberitahu kita apa yang akan terjadi setelah selesai hidup di dunia. Itu yang perlu kita ingat lewat memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa yakum ajmain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih